Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, welcome back to my channel yang terus memberikan informasi dan berita updatean terbaru seputaran sirkuit Mandalika menuju event internasional balapan MotoGP tentunya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita melihat kondisi terbaru dan apa saja yang masih dipersiapkan oleh pihak MGPA pada sirkuit Mandalika menuju event internasional balapan MotoGP tentunya. Jadi dulu ya, sebelumnya sirkuit Mandalika tempat mendapat saran untuk dilakukan perbaikan di sejumlah lintasan, yakni lintasan 16, 17 dan tikungan ke-5 dan ke-6, mulai dengan pengaspalan ulang dan selesai pada Maret 2022 lalu. Untuk usai dilakukan perbaikan, sirkuit Mandalika mendapat homologasi dari FIM yaitu Grade A, dan artinya sirkuit ini layak untuk mengejar atau menggelar ajang balapan tingkat dunia sekelas MotoGP dan World Superbike. Jadi Samsul Purba, wakil dirut utama MGPA, mengatakan sirkuit Mandalika sudah diaspal ulang menggunakan formula baru yang disebut aspal concrete wearing ya. Dan formula baru ini sudah disesuaikan dengan cuaca di Indonesia, terutama di Lombok Tengah. Jadi sebagai informasi, aspal sirkuit Mandalika ini terdiri dari 3 lapisan. Jadi lapisan pertama aspal sirkuit Mandalika adalah wearing course yang terdiri dari stone mastic aspal dan bahan campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal tersebut. Jadi lapisan ini diklaim bisa memperkuat ya struktur lapisan permukaan lintasan sirkuit Mandalika agar tetap kuat. Dan sementara lapisan yang kedua adalah aspal konkret, atau lapisan ini harus memiliki ketebalan dan rigiditas yang cukup untuk mengurangi tegangan akibat beban lalu lintas yang akan diteruskan ke lapisan bawahnya. Jadi adapun lapisan yang ketiga adalah base course ya. Ini berfungsi untuk memperkuat struktur lintasan utama, di mana lapisan ini menggunakan bantuan yang berasal dari Lombok Utara. Jadi lantas apa perbedaannya antara aspal sirkuit Mandalika yang sebelumnya hanya menggunakan stone mastic dengan lapisan ACWC? Ya, jadi stone mastic dari si grip memang lebih bagus. Itu kenapa West Race di Mandalika menggunakan stone mastic pasti lebih menantang, karena gripnya hampir sama dengan kondisi kering. Selisihnya waktu tipis, kata Samsul Purba. Ya, jadi Samsul Purba juga memastikan bahwa aspal sirkuit Mandalika merupakan yang terbaik, dan ini mengikuti pemasukan dan respon dari keluhan pembalap saat tes pramusim dulu. Jadi kita sudah melakukan WSBK 2 kali dan hampir tidak ada keluhan atas kualitas aspal yang digunakan di sirkuit Mandalika. Jadi dalam hal kualitas aspal bisa sampaikan dan bisa memenuhi standar yang diminta oleh FIM, mendapat homologasi Grade A, ucap Samsul. Jadi jelang penyelenggaraan Pertamina Mandalika Grand Prix of Indonesia ya, Indonesia GP pada tahun 2023 13 sampai dengan 15 Oktober mendatang, Pertamina Mandalika International Street Circuit akan ditutup untuk umum, dan pihaknya penyelenggaraan diketahui sedang melakukan sejumlah persiapan agar sirkuit Mandalika dapat digunakan untuk balapan berikutnya. Jadi Direktur Utama PT Mandalika MGPA Nusantara Jaya Priyandi
Priyandi Satria mengatakan bahwa persiapan menjadi bagian yang sangat penting untuk menyukseskan ajang Indonesia GP 2023 ini. Jadi sehingga sirkuit Mandalika perlu ditutup sementara, bukan ditutup selamanya ya, tapi hanya untuk sementara agar seluruh pekerjaan yang dilakukan optimal mungkin, seperti pengecatan dan pembersihan pada area-area yang perlu dipersiapkan menuju event internasional balapan MotoGP ini. Jadi penutupan ini berlaku untuk semua kegiatan seperti track day, track wall, dan kunjungan-kunjungan lainnya. Jadi pada saat ini proses pengecatan ulang di trek Pertamina Mandalika International Circuit telah dilakukan ya di beberapa curb dan run-off area dengan total luas yang akan dicat seluas 27.000 meter persegi. Jadi tahap pertama proses pengecatan ini adalah dari pelepasan ya hingga pembersihan cat lama yang di beberapa curb dan run-off area yang sudah memudar atau yang sudah rusak akibat paparan sinar matahari, cuaca yang begitu ekstrim ya, dan penggunaan berkepanjangan. Dan dilanjutkan dengan penyiraman air dengan air bertekanan tinggi dan pengeringan untuk mempersiapkan dasar permukaan pengecatan ulang. Jadi menurut Priyandi Satria ya, pengecatan ulang ini lintasan Pertamina Mandalika International Circuit pekerjaan yang sangat krusial karena menyangkut kualitas dan kuantitas lintasan sirkuit Mandalika dan keselamatan bagi pembalap-pembalap lainnya. Ya, jadi proses pengecatan ulang dilakukan secara detail oleh tim Red Grip yang merupakan ahli berpengalaman dalam perawatan sirkuit Mandalika tentunya ya, dan menggunakan bahan cat yang sangat khusus, yaitu curb yang tentunya sudah lulus standar dari homologasi FIM. Jadi menambahkan ya persiapan lain yang dilakukan oleh perusahaan selain pengecatan adalah pemasangan sensor untuk area track limit yang baru sesuai dengan permintaan FIM dan timing sistem lainnya. Jadi sementara itu di bagian pedok juga GPA bekerja sama dengan Diandara dan co-promotor sebagai co-promotor Indonesia GP 2023 akan memasang berbagai tenda-tenda dan bangunan-bangunan penunjang lainnya. Adapun di area inter sirkuit Mandalika juga penyelenggaraan akan melakukan pemasangan panggung musik, band, dan bot tenda untuk UMKM. Jadi area motorsport zona juga, dan area makan dan minum, dan berbagai keperluan dan persiapan lainnya menjelang event internasional balapan MotoGP. Ya, dan jadi pada kesempatan yang sama, jadi Presiden Direktur Diandara dan Co. Daswar Marpong mengatakan sejumlah fasilitas penunjang untuk rangkaian-rangkaian set event terus dimatangkan untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman pengalaman yang berbeda bagi para penonton langsung Indonesia GP 2023. Dengan antusiasme yang tinggi dari penggemar MotoGP di Indonesia, kami ingin menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung dengan memastikan kesiapan fasilitas seat event yang dapat diikuti selama Indonesia GP 2023 berlangsung. Ya, jadi menurut Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Jamaluddin Maladi, Indonesia GP 2023 akan memberikan multifilar efek bagi sektor pariwisata dan ekonomi di NTB. Jadi dengan begitu dia memastikan akomodasi di Nusa Tenggara Barat telah memadai dan siap menyambut para penggemar MotoGP yang datang ke provinsi tersebut, khususnya ke Lombok Tengah. Jadi menurutnya kualitas akomodasi yang terdapat pada saat ini terus meningkat sejalan dengan berbagai gelaran internasional di Pertamina Mandalika International Circuit.
Ya, jadi inilah berita yang dapat admin sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.